Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Masih ingatkah Anda, 6 bulan lalu pada bulan Agustus 2021, DPRD Simalungun membentuk tim pansus turun ke wilayah di mana aset pemerintah Kabupaten Simalungun seluas 4.000 meter, tepat di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Simpang Bajambi, menjadi perhatian serius. Pasalnya, akibat carut-marutnya penataan aset, tidak bergerak menyebabkan Pemkab Simalungun mendapat 2 opini disclaimer dari BPK Perwakilan Sumatera Utara. Kali itu tim pansus berjanji dalam rapat kepada masyarakat Simpang Bajambi sesegera akan meninjau dan menata ulang. Untuk itu kita ingin menanyakan sejauh mana proses yang telah dilakukan tim pansus dalam hal pendataan, mereview keberadaan aset Pemkab Simalungun yang menjadi permasalahan signifikan. Pemirsa, kita juga ingin tahu sejauh mana kerja tim pansus yang diketuai oleh Bernard Damanik. Mari kita bertanya langsung kepada masyarakat dan pemerintah setempat bagaimana keinginan dan harapan mereka. Ya pemirsa, inilah lokasi aset Pemkab Simalungun seluas 4.000 meter yang telah dikuasai oleh masyarakat. Kemelut lahan yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Simalungun menjadi momok dan dilema bagi masyarakat yang bermukim di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Simpang Bajambi. Selama puluhan tahun hingga kini, warga telah menjadikan lahan seluas 4.000 meter tersebut sebagai hunian untuk mengadu nasib. Pasalnya, 6 bulan lalu pada Agustus 2021, tim pansus telah turun ke lokasi dan bermusyawarah dengan warga. Dijanjikan bahwa akan menata dan menverifikasi ulang untuk serah terima sertifikat selambat-lambatnya bulan Desember 2021. Namun penantian warga sirna. Sampai saat ini warga belum juga mendapat kejelasan. Rasa kecewa pun diungkapkan Bapak Sijabat, salah seorang warga yang telah menepat selama puluhan tahun dan berharap agar pengurus tanah segera diselenggarakan. Pemirsa Mona Lisa, di sini saya sedang bersama dengan salah seorang warga yang tinggal di aset Pemkab Simalungun. Halo Bapak, apa kabar Pak? Sehat. Dengan Bapak siapa? Bapak Sijabat. Pak Sijabat ya Pak ya. Baik Pak, izin bertanya. Pada saat rapat pertemuan dengan tim pansus, apakah Bapak turut hadir dalam rapat tersebut? Waktu rapat di puskesmas itu memang saya ikut hadir. Dan waktu itu Bapak Ketua DPRD, kami masyarakat di sini bermohon sama Bapak Ketua untuk mengurus lahan yang di sini, yang kami tempati. Ya. Jadi waktu itu kami minta sama Bapak Ketua supaya kami dibantu sama Ketua DPRD supaya ini dilepaskanlah, dikasihkan sama masyarakat, biarpun kami mengganti rugi. Jadi kesepakatan tempoh hari di puskesmas, tanggalnya saya sudah lupa. Iya. Bapak Ketua DPRD pun sama Sekda sudah setuju semua. Jadi selama ini kami saling menunggu. Lantaran dibilang Bapak Ketua tempoh hari mungkin bulan 12 nanti sudah selesai. Jadi sampai sekarang kami masyarakat yang tinggal di sini, yang sudah berpuluh tahun di sini, kami minta mohon sama Pemkab Simalungun agar lahan ini disertifikatkanlah sama masyarakat yang bertempat di sini. Saya kira gitu Bu yang kami. Baik Pak, setelah rapat tersebut, sudah adakah kejelasan pada rapat kemarin Pak? Itulah Bu yang kami tunggu-tunggu. Sesuai dengan permintaan kami sama Bapak Ketua. Bapak Ketua tempoh hari yang dibilangnya bulan 12 selesai. Sampai ini hari kami tidak ada penjelasan entah macam mana dari Pemkab. Sampai sekarang kami tunggu. Jadi oleh karena itu saya sebagai mewakili masyarakat yang di sini, tolonglah Pak, kami ini, tolong Bu,
kami ini, supaya yang kami mintakan sama Bapak Ketua sama Pemkab Simalungun itu agar terrealisasi. Kira-kira gitu perasaan kami di sini. Baik Pak, sudah sejauh ini apakah sudah ada verifikasi dari Pemkab? Sampai ini hari nggak ada dan pemerintahan macam mana pun permintaan kami yang di puskesmas itu sampai sekarang nggak ada beritanya sama kami, Pak. Nggak ada sampai sekarang. Jadi makanya itu kami sangat bangga ini hari menengok bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini agar permohonan kami itu bisa direalisasi oleh Pemkab Simalungun. Kami sangat bermohon, Pak. Waktu di Ketua Bapak DPRD yang bilang di puskesmas itu, Pak, sampai Bapak Ketua yang bilang, tolong ya, kalau ini nanti bulan 12 selesai, tolonglah nanti biayanya bukan kami yang menentukan, rapat paripurna dulu. Tapi kalau sudah selesai nanti kami kasih sama Bapak, udah diukur, ya nanti baru kami kasih tahu sama Bapak-Bapak. Begitu Pak dibilang Bapak Ketua DPRD kemarin di Puskes. Jadi kami sangat berharap, Pak, macam mana lah, tolonglah kami ini. Sudah berapa puluh tahun kami di sini, Pak. Tapi yang kami sanksikan, Pak, ada nanti orang lain yang mengaku-ngaku dia yang punya. Jadi kami sanksi. Jadi oleh karena itu kami semua dari sini, saya si jabat mewakili masyarakat yang di sini bertempat. Kami, biarpun saya sendiri yang bilang, tapi udah kira semualah kami yang bermohon sama Bapak-Bapak Pemkab Simalungun agar permintaan kami itu bisa ditanggulangi. Pemirsa, kita akan menanyakan langsung apa kira-kira harapan para warga yang ada di Nagori ini. Bisa dijelaskan, Bapak? Terima kasih sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kami masyarakat yang di sini yang tinggal di kios ini, nih Pak, sangat berharap supaya ini cepat selesai. Dan satu, Pak, dulu pun sudah kami mintakan sama Bapak Pemkab mengenai harganya. Tolonglah Pak, kami ini orang susah. Jadi tolonglah harganya pun ya macam mana supaya bisa kami jangkau, Pak. Antara kami di sini banyakan yang pensiun, Pak. Pensiun tahun 2000-an. Maklumlah Pak, kalau pegawai PUMN ini yang pensiun, gajinya pun nggak ada, Pak. Jadi tolonglah Pak, minta tolonglah kami sama Pemkab, biarpun kami nanti ganti rugi, tapi yang bisa kami jangkau lah, Pak. Ya, yang wajar, Pak. Ya, kira-kira gitu permintaan kami, Pak. Sama halnya dengan Eli Suhartini juga berharap agar pemerintah Kabupaten Simalungun segera menyelesaikan permasalahan serta memohon agar lahan diberi harga yang sesuai. Pemirsa Monalisa TV, kita sedang bersama dengan salah seorang warga yang bermukim di Simpang Bajambi puluhan tahun. Dengan Ibu siapa, Bu? Eli Suhartini. Dengan Ibu Eli Suhartini. Bisa dijelaskan, Bu, terkait dengan pertemuan yang dilakukan tim pansus oleh DPRD. Apakah Ibu turut hadir di dalam pertemuan itu, Bu? Ikut. Iya. Dalam hal itu Ibu ikut? Ikut yang waktu ini kan. Yang ada tim pansus ada ikut. Nah. Oke. Baik, lalu apa kesimpulan daripada hasil rapat itu, Bu? Tersebut? Bisa dijelaskan? Ya, katanya ini kan mau Bu, mau untuk kami. Ya kami senang sekali lah, Bu, namanya ini. Ya senang sekali mau jadi hak milik kami. Ya kami minta sama pemerintah kalau bisa ini kami bayarannya ya diringankan, dipermudah ya Pak ya. Oh begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Kami udah lama kan, Bu, di sini udah 50-an tahun. 4 tahun. Iya, lama juga udah ya, lama, pemirsa. Pak. Iya. Oke, baik. Lalu, Bu, informasi yang kami peroleh, tim pansus mengatakan akan memverifikasi tanah yang ada di sini paling lama bulan Desember. Benar begitu, Bu? Iya, Bu. Dan sejauh ini apakah udah ada verifikasi yang turun ke sini, Bu? Ya belum ada lah, baru Bapak ini hari itu kan sekali pertemuan itu ya sama ini dua. Setelah itu tidak ada, Bu? Belum ada ya, inilah kedua kalinya kan. Belum ada ya, pemirsa, tapi menurut informasinya para tim pansus mengatakan paling lambat bulan Desember tahun 2021. Namun sampai sekarang seperti perkataan dari Ibu belum ada diverifikasi sama sekali, pemirsa. Lalu, Bu, bagaimana harapan Ibu dengan kehadiran kita di sini media untuk mempublikasikannya? Apa harapan Ibu kepada pemerintah ataupun terkhusus kepada tim pansus, Ibu? Apa harapannya, Bu? Harapan kami ya ini cepat selesai lah, Pak, biar ini
biar kelar gitu. Kami selama ini selalu dakdikduk terus, ini apa memang bakalan punya kami terus, apa kami bakalan ini, ya itulah Pak, kalau kami ya inginnya cepat selesai lah Pak. Dipermudah. Oke, baik. Ibu sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? 50-an. 50 tahunan pemirsa, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Dan menurut informasi juga, para tim pansus juga menegaskan ya Bu, harus mendengarkan hanya dari tim pansus. Jika ada pihak lain yang datang, tidak boleh ya Bu ya. Begitu informasinya Bu. Oh enggak. Yang kami nggak pernah ada orang lain datang. Sama sekali tidak ada ya Bu? Nggak ada. Sama sekali tidak ada ya pemirsa. Namun harapan besar dari warga, terkhusus Ibu Hartini, mengharapkan agar ini sesegera diverifikasi dan ditata ulang oleh tim pansus. Demikian pemirsa Monalisa TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kali ini kita akan mewawancarai dengan pemerintah TV. Setelah kita mewawancara dengan warga setempat, kali ini kita bercoba menanya langsung dengan pemerintah setempat, dengan Lurah Nagori Bangun, Bapak Muhammad Azahar. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Oke, dengan kedatangan kita di sini Pak, tim Monalisa TV ingin mengetahui apakah sejauh ini setelah dilakukannya rapat antar masyarakat sudah ada verifikasi Pak, boleh dijelaskan? Kalau untuk sejauh ini memang kami sedang menunggu hasilnya, yang mana beberapa bulan yang lalu sudah turun tim pansus DPRD Kabupaten Simalungun beserta seluruh jajaran turun, beserta juga dari pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti aset Pemkab Kabupaten Simalungun yang berada di Nagori Bangun ini. Namun sampai saat sekarang ini memang belum ada hasil verifikasinya, hasilnya gimana, makanya kami dari pemerintah Nagori tetap masih menunggu apa hasil dari tim pansus yang hadir ke Nagori kami. Lalu apa kira-kira janji yang pernah disematkan oleh tim pansus Pak mengenai waktu kapan mereka akan turun ke lokasi ini? Apakah mereka ada janji begitu Pak? Kalau perihal untuk turun kembali memang tidak ada disampaikan, tapi dari tim pansus yang hadir janji yang disampaikan akan dilaksanakannya nanti kepada pemerintah kabupaten supaya lahan yang menjadi aset pemerintah kabupaten ini supaya bisa dieksekusi, artinya bisa diganti rugikan kepada warga supaya warga ini bisa nyaman, mempunyai kepastian hukum, legalitasnya jelas. Jadi kedepannya tidaklah ada lagi aset-aset Pemkab yang terbengkalai karenanya. Baik, berarti ini menjadi momok tersendiri bagi masyarakat di sini ya Pak ya? Antara menjadi dilema begitu ya Pak ya? Ya kalau dibilang dilema memang dilema masyarakat, artinya sampai sekarang ini kan tidak ada kenyamanan, ketenangan bagi masyarakat karena apa? Karena tanah yang mereka tempati ini adalah aset Pemkab Kabupaten Simalungun dan belum mendapatkan kepastian dari Pemkab Kabupaten Simalungun. Oke Pak, menurut kabarnya juga dikatakan pada rapat bulan Agustus 2021 bahwa akan menata ulang paling lambat bulan Desember 2021. Namun hingga kini sesuai dengan pernyataan daripada masyarakat sama sekali belum ada tim yang memverifikasi. Apa benar begitu Pak? Ya kalau waktu kemarin itu rapat tim pansus yang hadir di Nagori Bangun ini menyampaikan memang bahwasanya diupayakan pada akhir Desember ini supaya ini bisa terlaksana selesai kepada hak miliknya kepada masyarakat, dan itulah harapan juga yang disampaikan masyarakat kepada tim pansus bahwasanya hal ini bisa secepat mungkin terlaksana, artinya bisa menjadi hak milik dari warga masyarakat Nagori Bangun ini. Oke baik, sejauh ini apakah ada masyarakat yang pernah melapor sama Bapak atau menanya kejelasan gimana untuk tanah ini? Kalau perihal itu ada masyarakat, ada beberapa masyarakat yang menanyakan perihal gimana Pak Pangulu hasil dari tindak lanjut yang kemarin turun tim pansus untuk melaksanakan tinjauan ke lokasi kita ini. Tapi tetap saya sampaikan kepada warga, mari sama-sama kita menunggu hasilnya, karena kemarin sudah disampaikan tim pansus bahwasanya ini akan ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten supaya ini bisa menjadi hak milik warga. Oke baik. Ya begitulah pemirsa, harapan menjadi kunci utama para warga karena sudah menjadi momok ya pemirsa, menunggu kepastian yang tidak jelas hingga kini belum ada kepastiannya Pak. Namun pemerintah setempat Bapak Azahar mengharapkan juga kepada warga, menghimbau kepada warga agar bersabar dan semoga segera terrealisasi pemirsa, demikian. Dan kami harapkan kepada seluruh masyarakat Nagori Bangun, terkhusus yang berada di Huta 5 ini, yang terletak di aset Pemkab Kabupaten Simalungun ini,
sesuai apa yang disampaikan tim Pansus waktu hadir ke Nagori kita, baik itu Bapak Ketua DPRD dan juga Bapak Sekda Kabupaten Simalungun, bahwasanya seluruh pengurusan dipercayakan kepada pemerintah Nagori, dalam hal ini Panghulu Nagori. Jangan ada pernah percaya kepada pihak manapun, karena itu nanti bisa berisiko yang fatal bagi warga, sehingga harapannya dari pemerintah itu semuanya itu dalam satu pintu, satu koridor. Dan sekali lagi kami harapkan kepada seluruh masyarakat warga Huta 5 Nagori Bangun ini agar jangan pernah ada percaya terhadap orang-orang atau oknum-oknum yang coba untuk melakukan pengurusan terhadap aset Pemkab Kabupaten Simalungun ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Sementara itu, Ketua Pansus Aset Pemkab Simalungun Bernard Damanik kepada Mona Lisa mengatakan, kebetulan kita pada pembentukan panitia khusus kemarin, kita terpilih sebagai Ketua Pansus dalam aset-aset yang berada di Kabupaten Simalungun. Kemarin kita ada membicarakan ada aset di Bajambi, ada Gor, dan aset 200 hektar, dan aset-aset yang berada di Kota Pematang Siantar. Dan sesuai dengan pertanyaan saudara tadi bahwa persoalan aset yang berada di Simpang Bajambi, kita sudah rekomendasikan dari Pansus agar eksekutif boleh melakukan langkah-langkah dalam penertiban aset tersebut dengan sistem melakukan koordinasi dengan badan lelang atau kantor lelang negara untuk melakukan koordinasi dalam penjualan aset tersebut kepada masyarakat ya. Dan kita sangat berharap itu segera dilakukan, karena memang jumlah KK di sana kalau tidak salah 74 KK ya, sudah menempati luasan tanah sekitar 4.000 meter kuadrat tersebut, sehingga kita sangat berharap sebenarnya eksekutif bisa melakukan secepatnya melakukan koordinasi dengan kantor lelang negara agar masyarakat bisa melakukan penawaran nantinya sesuai dengan harga standar yang sudah ditentukan. Karena kita hanya merekomendasikan kepada eksekutif atau kepada Bupati Simalungun agar itu segera dilepas, dan persoalan bagaimana agar masyarakat bisa menikmati atau masyarakat yang menempati saat ini memperoleh, itu tergantung daripada kesepakatan yang mereka bentuk melalui pemerintah daerah dan kantor lelang negara. Kantor lelang negara ya, seperti itu. Ya. Ketua, dengan kondisi ini artinya lelangnya itu seperti apa? Apakah nanti ada panitia yang melakukan pendataan ulang sehingga mereka tahu gitu berapa besaran masyarakat itu untuk ganti rugi kepada pemerintah? Iya. Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bahwa penentuan harga lelang tersebut bukan hanya dari NJOP, tetapi ada rumusan-rumusan yang bisa dilakukan oleh kantor lelang negara nantinya, karena pemerintah daerah akan melakukan kuasa penuh kepada kantor lelang negara untuk melakukan pelelangan lahan tersebut, sehingga perhitungan-perhitungan nantinya tidak hanya NJOP tapi harga pasar dibagi dua kalau tidak salah ya, perhitungannya. Jadi kalau kita lihat dari NJOP sangat rendah harganya ya, tapi ketika harga pasar tinggi harganya, sehingga nanti pihak lelang negara artinya adalah pembagian yang memang layak untuk dibayar oleh masyarakat. Iya, seperti itu, karena ada harga pasar, ada harga NJOP. Harga NJOP kita kan tidak setiap tahun berubah ya, tapi sampai saat ini NJOP kita masih yang lama, sehingga kita sangat berharap badan aset agar melakukan pendataan siapa sebenarnya pemilik-pemilik, walaupun sebenarnya kemarin sudah diserahkan oleh lurah atau Panghulu Nagori tersebut kepada kita, dan kita berharap Kabit Aset untuk mendata secara rinci terhadap pemilik-pemilik lahan tersebut yang menempati lahan tersebut dan menyerahkannya kepada kantor lelang negara untuk dilakukan verifikasi dan juga perhitungan berapa sebenarnya per meter yang akan ditanggung oleh masyarakat dalam pelepasan tersebut. Karena kita sangat berharap bahwa pelepasan lahan tersebut kepada masyarakat yang diutamakan itu adalah
masyarakat yang menempati yang menempatinya. dan tidak boleh ada orang luar, Ya, pihak lain. pihak lain, kecuali ada masyarakat yang tidak mampu, Ya. dan membuat surat pernyataan bahwa dia tidak mampu dan menyerahkan kepada orang lain untuk memilikinya, itu di luar daripada kewenangan pemerintah. Jadi kita sangat berharap sebenarnya masyarakat yang menempati 74 KK yang menempati tanah tersebut seluas 4.000 hektar, 4.000 meter tersebut benar-benar menikmati tempat yang mereka tempati tersebut, seperti itu. Itu berapa lama kira-kira hasil verifikasinya untuk? Kita sangat berharap tahun ini harus diselesaikan. Harus selesai. Karena sudah lebih 40 tahun kalau tidak salah. Sejauh ini, artinya pendataan aset-aset ini sudah sejauh mana? Karena kita dapat informasi, kan ada beberapa aset yang sudah dimiliki oleh orang dan bersertifikat seperti yang di Jalan Asahan, yaitu lingkungan Tubang Arna itu kan ada yang salah satu lingkungan milik aset pemerintah, tapi udah ada sertifikatnya. Itu seperti apa kira-kira? Kita akan melakukan klarifikasi karena pada beberapa tahun yang lalu kita juga melakukan beberapa tindakan dengan adanya kita temukan tanda kutip bahwa tanah tersebut milik pemerintah daerah, Ya. tetapi dimiliki oleh secara pribadi orang-orang tertentu, Ya. yang saat ini kita melakukan kajian apakah dari mana mereka mendapatkan tanah tersebut, karena ketika sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh BPN, maka kita hanya bisa melakukan gugatan. Pemerintah daerah melakukan gugatan ketika memang pemerintah daerah memiliki bukti akurat terhadap lahan tersebut. Ya. Sehingga kita sangat berharap sebenarnya saat ini Kabit Aset baru-baru ini kita sudah panggil, tetapi sesuai dengan informasi kemarin katanya diganti. Ya. Ya. Kemarin katanya diganti Kabit Aset, sehingga kita akan melakukan komunikasi kembali kepada Kabit Aset yang baru untuk melakukan penelitian terhadap indikasi-indikasi adanya transaksi ilegal lah menurut kita. Transaksi ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan bila memang terbukti bahwa lahan tersebut dimiliki oleh Pemkab tapi sertifikatnya dimiliki oleh masyarakat yang lain, kita berharap pemerintah itu boleh melakukan gugatan kepada pengadilan sehingga aset tersebut bisa kembali kepada pemerintah daerah. Seperti itu ya. Begitu toh. Ya, pemirsa Mona Lisa, kita akan diskusi lagi terkait dengan kondisi daripada aset pemerintah Kabupaten Simalungun. Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Horas.